Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita. Masih di bab ruang vektor. Kita sudah berada di subbab rang dan nulitas. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar terkait rang dan nulitas. Di bab sebelumnya atau di subbab sebelumnya kita sama-sama sudah belajar terkait ada namanya ruang baris, ada juga namanya ruang ruang kolom ya. Jadi misalnya kalau kita punya matriks A, ukurannya ini adalah M kali N, ya kita bukan nanti punya adalah ruang baris dari A, ruang kolom dari A, terus ada juga namanya ruang nul dari A. Terus kita juga punya ruang baris dari A transpos. Kita juga punya kemarin ya ruang kolom dari A transpos dan ruang nul dari A transpos. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa ruang baris dari A itu sama dengan ruang kolom dari A transpos. Jadi ruang baris dari A itu sama dengan ruang kolom dari A transpos, dan ruang baris dari A transpos itu sama dengan ruang kolom dari A. Jadi ya kita bisa bilang ini sama, ini juga sama, sehingga kita punya 4 matriks atau 4 ruang utama, yaitu ruang baris A, ruang kolom A, dan ruang nul dari A, dan ruang nul dari A transpos. Nah, keempat ruang vektor ini kita sebut sebagai ruang matriks dasar yang berkaitan dengan A. Jadi ruang baris A, ruang kolom A, ruang nul dari A, dan ruang nul dari A transpos itu kita namakan ruang matriks dasar. Nah, keempat ruang matriks dasar inilah yang akan kita tinjau terkait dimensinya. Nah, sekarang kita masuk dulu kita punya dulu satu teorema terkait dengan dimensi dari ruang baris dan ruang kolom. Jadi kita punya teorema kita kasih teorema 1 saja ya. Teorema 1 itu mengatakan jika A ini adalah matriks sebarang, matriks ini ukurannya bisa M kali N misalnya, maka ruang baris dan ruang kolom, ruang baris dan ruang kolom ini dari A memiliki dimensi yang sama. Anda masih ingat kan apa yang dimaksud dengan dimensi?
Jadi dimensi itu adalah banyaknya vektor-vektor dalam suatu basis. Jadi dimensi itu menyatakan banyaknya vektor-vektor saya ulangi, dimensi itu adalah menyatakan banyaknya vektor-vektor pada suatu basis untuk ruang vektor V. Jadi kalau kita punya matriks A yang berukuran M kali N, ya matriks sebarang, maka ruang baris dan ruang kolomnya memiliki dimensi yang sama. Oke, sebagai contoh, ya di pertemuan sebelumnya kan kita sudah berikan contoh terkait menentukan basis dari suatu ruang baris dan ruang kolom. Jadi sebentar kita kasih contoh dulu. Kita lihat dulu definisinya. Kita punya dulu definisi. Oke, definisinya di sini dimensi umum dari ruang baris dan ruang kolom dari suatu matriks A misalnya, kita sebut rang dari A, dan kita tulis ya gini, rang dalam kurung A. Nah, sementara dimensi ruang 0 dari A, ruang 0 dari A, kita sebut nulitas dari A. Nulitas dari A. Dan ditulis ya nulitas oke A. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya dulu. Kita punya contoh. Oke, contohnya. Karena kita punya matriks A, itu matriksnya adalah 1 min 3 min 2 2 1 3 4 5 9 0 2 2. Nah, oke. Pertanyaannya ya, coba Anda tentukan rang dan nulitas dari matriks A tersebut. Jadi pertanyaannya ya, coba tentukan rang A-nya ini berapa dan nulitas dari A ini berapa. Jadi kita coba jawab. Jadi untuk menentukan rang dan nulitas dari A, berarti kita harus tahu dulu basis dari ruang baris atau ruang kolom dari A. Jadi kan dimensi rang itu kan menyatakan dimensi dari ruang baris atau dimensi dari ruang kolom A. Nah, dimensi itu menyatakan adalah banyaknya vektor-vektor dalam basis dari suatu vektor.
Jadi kita harus tahu dulu ya basisnya. Jadi seperti yang kita sudah lakukan di pertemuan sebelumnya, ya, menentukan basis dan dari ruang kolom dan ruang vektor, dari ruang kolom dan ruang baris dari suatu matriks, kita bisa lakukan dengan cara operasi mengubah matriks tersebut dalam bentuk eselon baris. Jadi kalau matriks A ini kita ubah ke dalam bentuk eselon baris 1 min 3 min 2 2 1 3 4 5 9 0 2 2, kita lakukan operasi baris elementer. Nah, sehingga ini Anda bisa tulis ya, bisa lakukan B2 tambah 3 kali B1 terus B3 tambah 2 kali B1, sehingga Anda punya matriksnya adalah 1 0 0 ya, 2 4 0 sini, terus di sini 7 17 ya per 2 7 17 per 2. Oke, selanjutnya ya kita perkurangkan. Jadi ya kita lakukan operasi baris lagi, ya kita perkurangkan di sini 1 2 4 0 ya. Jadi baris ketiga dikurangi dengan baris kedua, sehingga di sini 0 0 0 0. Jadi setelah saya perkurangkan, saya lakukan lagi operasi baris elementer, sehingga saya punya di sini saya bagi 7 0 1 17 per 2, di sini 2 per 7. Selanjutnya ini saya lakukan lagi operasi baris elementer, sehingga saya punya 1 0, di sini minus 6 per 7, di sini minus 4 per 7. Oke. Ini kenapa hilang ini? Tunggu dulu ya. Oke. Minus 6 per 7. Terus di sini jadinya 0 1 17 per 2 2 per 7, sini 0 0 0 0 ya. Jadi menurut teorema sebelumnya, vektor-vektor baris tak nol dari R itu membentuk suatu basis untuk R. Jadi ya kita punya di sini hasil vektor R ini merupakan matriks yang dalam bentuk eselon baris 1 0 minus 6 7 minus 4 per 7 0 1 17 per 2, oke, 2 per 7 0 0 0, oke, 0. Oke, jadi berdasarkan teorema sebelumnya ya, vektor baris tak nol dari R, yaitu vektor yang ini R. Jadi vektor baris tak nol dari R itu misalnya R1 ini 1 0 minus 6 per 7 minus 4 per 7, ini R2, yang ini 0 1 17 per 2 2 per 7, ini membentuk basis untuk R. Oleh karena itu membentuk suatu basis untuk ruang baris dari R. Jadi kita tahu bahwa berdasarkan teorema sebelumnya adalah, jadi kita punya basis dari ruang baris A itu adalah
ya ini R1 dan R2. Jadi basisnya adalah R1 dan R2. Nah, akibatnya di sini saya tulis akibatnya rang dari A itu ya 2, banyaknya vektor dari basisnya. Ini ada vektor 1, vektor 2, berarti ada sebanyak 2. Jadi rang dari matriks A ini adalah 2. Nah, sementara untuk mencari nulitas dari matriks A, Anda ingat kembali nulitas itu adalah dimensi dari ruang nol dari A. Sementara ruang nol dari A itu adalah ruang solusi dari sistem ini AX sama dengan 0. Oke, berarti kalau kita tulis kembali, ini bisa saya tulis 1, 2, 4, 0, 4, 0, terus min 3, 1, 5, 2, terus di sini min 2, 3, 9, 2. Oke, ini ya kita punya sini X1, X2, X3, X4. Oke, ini sama dengan 0, 0, 0. Oke, 0. Nah, kalau gitu kita harus mencari dulu basis untuk ruang nol. Jadi sistem yang ini ya, kita bisa tulis menjadi, ya kalau dalam bentuk matriks yang diperbesarnya adalah 1, 2, 4, 0, 0. Ini min 3, 1, 5, 2, 0, min 2, 3, 9, 2, 0. Oke, kalau dilakukan operasi baris elementer, ya nanti akan diperoleh seperti matriks yang di atas ini. Seperti matriks yang ini. Sehingga kita tetap punya ini 1, 0, minus 6/7, minus 4/7, di sini tetap 0. Sini 0, 1, 17/2, 2/7, sini 0, 0, 0, 0, 0. Oke, 0. Sehingga solusi umum dari sistem tersebut, solusi umum dari sistem tersebut itu adalah ini X1. Ini kan adalah variabel utama yang membuat satu utama. Jadi X1 itu sama dengan X1 ditambah 0 X2 dikurang 6/7 X3 kurang 4/7 X4, ini sama dengan 0 ya. Jadi ini kan matriks yang diperbesarnya, ini sama dengannya semua. Terus kita punya yang kedua, X2 tambah 17/7 X3 tambah 2/7 X4. Sini nanti X3 ini merupakan parameter R, X4 sama dengan S. Sehingga nanti Anda akan punya X1 sama dengan 6/7 X3. X3 itu adalah R ditambah 4/7 X4. X4 nya adalah S. Terus X2 sama dengan minus
17/7 X3 adalah R, ini kan R, terus dikurang 2/7 X4 adalah S, sehingga Anda punya. Terus X3R, X4 nya adalah S. Oke, sehingga kita akan punya, di sini saya tulis diperoleh, ya nanti Anda punya sini X1, X2, X3, X4 ini sama dengan, ya ini matriksnya adalah X1 itu 6/7 R tambah berapa sih itu? 4. Di sini X2 nya adalah minus 17/7. Sini X3 nya R, 4 0. Ini tambah ini 4/7 S kurang 2/7 S, sini 0, di sini S. Oke, ini sama dengan, ya R 6/7 17/7 ya, 17/7. Oke, minus ya, minus sini 1, sini 0. Ini ditambah S di sini 4/7 minus 2/7 0 1. Oke, jadi kedua vektor ini, vektor kita namakan P1 dan vektor ini P2, ini membentuk basis untuk ruang solusi AX sama dengan 0. Kalau begitu, kita tahu bahwa nulitas dari A itu sama dengan 2. Ya, karena vektor basisnya ini terdiri dari 2 vektor. Oke, seperti itu. Saya kira jelas ya untuk menentukan rang dan nulitas dari suatu vektor. Jadi dari sini juga kita bisa mengatakan bahwa rang itu, contoh tadi di sini ya, kita bisa lihat bahwa rang itu adalah banyaknya baris nol dari bentuk eselon baris tereduksi atau bentuk eselon baris tereduksi. Di sini banyak baris yang tidak nol kan ada 2, berarti rangnya itu adalah 2. Itu cara lain menentukan atau cara menentukan rang selain seperti yang kita lakukan barusan. Oke, selanjutnya kita punya teorema lagi. Jadi kita punya teorema lagi. Teoremanya mengatakan jika A ini adalah suatu matriks sebarang, maka rang A itu sama dengan rang A transpos. Sekira ini jelas ya, karena rang A itu kan dimensi dari ruang baris dari A. Ruang baris dari A itu sama dengan ruang kolom dari A transpos, sehingga dimensinya juga sama. Nah, dimensi dari ruang kolom itu kita sebut sebagai rang A.
dimensi ruang kolom dari A transpose itu ya berarti rang A transpose. Berarti rang A sama dengan rang A transpose. Ya, sebagai contoh ya bisa adik-adik kerjakan. Tadi kan kita punya matriksnya adalah tadi kita punya matriks A nya kan ini ya, 1 2 4 0 ya, ini min 3 1 5 2 min 2 3 9 2. Berarti kalau ada transpos ini ditranspos, ini kan jadinya 1 min 3 min 2 2 1 3 4 5 9 0 2 2. Tadi ini kan Anda tahu bahwa rangnya ini dari A sama dengan 2. Nah, sekarang silahkan dicoba, videonya di pause dulu, silahkan dicoba ya dengan cara yang serupa tadi. Coba tentukan ini rang dari A transpose. Nah, kalau menurut teorema yang kita barusan berikan, teorema ini harusnya rang A-nya sama dengan rang A transpose. Jadi rang A transpose-nya di sini harusnya juga 2. Ya, silahkan di pause dulu videonya, terus dikerjakan atau ditunjukkan bahwa memang betul rang A transpose ini nilainya 2. Silahkan. Oke, sudah ya. Kalau sudah, harusnya memang ya rang dari A transpose itu sama dengan rang A. Kalau tidak dapat ya berarti Anda yang salah hitung. Tolong dicek kembali jawabannya ya. Sekarang kita berikan lagi teorema. Nah, teoremanya ini namanya teorema dimensi untuk matriks. Kita punya teorema jika A ini adalah suatu matriks dengan n kolom, ya maksudnya ini mempunyai n kolom, maka kita punya hubungan ya rang A itu sama ditambah nulitas dari A itu sama dengan n. Ya. Jadi rang A itu sama dengan nulitas dari n. Jadi karena ya buktinya saya tidak tuliskan ya, saya cuma memberikan penjelasan sekilas bahwa karena A ini kan memiliki n kolom, maka sistem linear homogen AX. Jadi ya, penjelasan ini kan AX sama dengan sistem linear AX sama dengan 0 ini pasti ini memiliki n faktor yang tidak diketahui ya, n faktor yang tidak diketahui, atau dengan kata lain dia mempunyai n variabel atau dia punya n variabel. Nah, variabel ini terbagi menjadi 2, ada namanya variabel utama dan ada namanya variabel bebas. Nah, nanti variabel utama dan variabel bebas ini, jadi variabel utama ini ditambah dengan variabel bebas itu sama dengan n. Nah, variabel utama itu kan berkaitan dengan
banyaknya satu utama di dalam bentuk eselon baris tereduksi. Nah, sehingga variabel utama ini merupakan rang dari A. Jadi variabel utama ini merupakan rang dari A. Sementara variabel bebasnya itu adalah sama dengan nulitas dari A. Ya, karena nulitas dari A ini kan menyatakan dimensi dari ruang solusi dari AX sama dengan 0. Nah, dimensi ini menyatakan banyaknya parameter pada solusi umum. Jadi variabel bebasnya ini ya menyatakan nulitas dari A sama dengan N. Jadi seperti itu ya. Jadi ini penjelasannya, teoremanya sampai situ. Jadi variabel utama dan variabel bebas. Jadi rang A ditambah nulitas A itu sama dengan N. Jadi seperti contoh yang tadi kan kita punya matriks A nya itu ukurannya adalah 3 kali 4 ya. Tadi kita punya matriks A nya itu kan 3 kali 4. Kita tahu bahwa rang A nya ini sama dengan 2. Kita juga sudah hitung ya, nulitas dari A itu sama dengan, sehingga ya pasti memenuhi hubungan 2 tambah 2 ya sama dengan 4. Oke. Terus kita punya teorema lagi. Oke, teorema lagi. Teoremanya, jika A ini adalah matriks, jadi A ini adalah matriks N kali N. Oke, maka yang pertama Anda akan punya ya, rang A ini menyatakan banyaknya variabel utama pada solusi AX sama dengan 0 ya. Sementara B nya ini nulitas dari A itu menyatakan banyaknya parameter atau variabel bebas pada solusi X sama dengan 0. Jadi sebagai contoh, kalau Anda diminta tentukan banyaknya ini parameter pada solusi AX sama dengan 0 jika A ini adalah matriks berukuran 5 kali 7, matriks ini ya, 5 kali 7 dengan rang dari A ini 3. Jadi ya gampang saja toh. Jadi gampang saja ya, kita tinggal masukkan ke rumus yang tadi. Jadi kalau ditanyakan banyaknya parameter dari A, yaitu sama dengan nulitas A. Nulitas A itu rumusnya adalah N dikurang rang A. Ya, berarti N nya banyaknya kolomnya itu adalah ini 7.
Oke, sementara rang A-nya itu 3, berarti nulitasnya 4. Oke, sekarang saya kira jelas ya, ini tidak terlalu susah. Sekarang kita akan melihat hubungan antara dimensi-dimensi dari 4 matriks dasar yang kita tadi punyai. Jadi misalkan kita punya matriks A ya, ukurannya M kali N, dengan rangnya dari A ini sama dengan R. Berarti ya, kalau kita punya di sini ruang dasar ya, sini kita buat tabelnya, ada dimensinya. Oke, kalau kita punya kan ruang dasar tadi kan ruang baris dari A ya, ruang baris dari A berarti dimensinya adalah rang A, berarti di sini adalah R. Terus kalau ruang kolom dari A ya sama tadi, ruang baris kan sama dengan ruang kolom, berarti sini R juga. Terus ruang nul dari A ya, ruang nul dari A itu adalah N ya, banyaknya kolom N dikurangi dengan rang A ya, sementara ruang nul dari transpose, berarti kan kalau A nya tadi ini, A nya ini M kali N, berarti kalau kita transpose menjadi N kali M, berarti ruang nulnya itu adalah M dikurangi dengan rang dari A transpose. Rang A transpose itu kan sama dengan rang A, berarti sini sama dengan M kurang R. Oke, sebagai contoh ya, kalau misalnya ya contohnya, kalau misalnya Anda punya matriks A nya ini ukurannya 5 kali 9, terus rang A nya ini sama dengan 2 ya, maka Anda akan punya ya, ruang, berarti dimensi ruang baris A itu ya, dimensi ruang baris A kan ya, dimensi ruang baris A ya pasti 2 juga kan, sama dengan rang A. Terus dimensi ruang kolom A juga 2. Terus dimensi ruang 0 A itu ya N kurang R, N nya kan 9 kurangi dengan 2 sama dengan 7. Sementara dimensi ruang 0 A transpose itu adalah 5 dikurang 2 sama dengan 3. Saya kira seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat ini nilai maksimum untuk rang. Jadi kalau misalnya kita punya matriks A yang berkurang M kali N, maka kita pasti tahu bahwa vektor barisnya itu kan, oke, vektor baris dari A
ini kan terletak pada Rn ya. Sementara vektor kolom dari A ini terletak pada Rm. Nah, ini berarti ruang baris dari A itu paling banyak memiliki vektor 6. Paling banyak memiliki, jadi ruang baris dari A ini paling banyak berdimensi n. Jadi dimensinya ini paling besar adalah n. Sementara dimensinya ini ruang kolom, ya ini paling besar adalah m. Karena ruang baris dan karena rang A tadi karena ruang baris dan ruang kolom ini memiliki dimensi yang sama, ya, karena ruang baris dari A, ruang baris dari A itu kan sama dengan, karena dimensinya, karena dimensi ruang baris dari A yaitu rang A itu sama dengan dimensi dari ruang kolom dari A, ya, maka kita punya hubungan bahwa rang A ini pasti tidak lebih besar daripada minimum m, n. Jadi sebagai contoh, kalau kita punya matriks A-nya ini ukurannya adalah 3 kali 5, maka nilai terbesar dari rang A itu adalah ya minimum dari ini 3 dengan 5. Berarti minimumnya adalah 3. Akibatnya nilai terkecil yang mungkin. Jadi akibatnya nilai terkecil yang mungkin dari nulitas A itu adalah 5 dikurang 3, yaitu 2. Seperti itu ya. Jadi itu kita punya teorema dimensi. Saya kira jelas ya, bisa dikerjakan soal-soal terkait ini. Selanjutnya kita masuk di sistem linier. Kita masuk di ini, sistem linier yang terdiri dari M persamaan dengan N faktor yang tidak diketahui. Sekarang kita punya teorema dulu. Jadi misalnya kita punya
salah ya. Jika AX sama dengan B adalah sistem linier, ini adalah sistem linier dengan M persamaan dan N faktor yang tidak diketahui. Dengan M persamaan dan N faktor yang ini tidak diketahui. Oke, maka pernyataan berikut ekuivalen. Maka pernyataan berikut ini ekuivalen. Yang pertama, kalau AX, sistem ini AX sama dengan B ini konsisten, maka menurut teorema sebelumnya, maka pasti B-nya ini berada pada ruang kolom A ya, pada ruang kolom A. Terus kalau B berada pada ruang kolom A, ya matriks koefisien A dan matriks diperbesar ini AB memiliki rang yang sama. Memiliki rang yang sama. Jadi teorema ini menjelaskan, jadi ini namanya teorema konsistensi ya. Jadi namanya teorema konsistensi. Jadi teorema ini menyatakan syarat-syarat di mana suatu sistem linier itu yang memiliki n persamaan dan n faktor yang tidak diketahui dipastikan selalu konsisten. Jadi kalau Anda punya B-nya ini berada pada ruang kolom A, terus matriks koefisien dari A dan matriks diperbesar dari A itu memiliki rang yang sama, maka kita selalu bisa mengatakan bahwa AX-nya ini sama dengan B, pasti konsisten. Jadi vektor B-nya di sini ya vektornya tertentu ya, tidak semua. Jadi dari B ini, kalau B ini berada pada ruang kolom dari A, ya berarti AX sama dengan B ini konsisten. Ataukah kalau matriks koefisien dari A ini dan matriks yang diperbesar dari AB ini memiliki rang yang sama, ya berarti AX sama dengan B ini konsisten. Tetapi kalau tidak, ya, tapi kalau misalnya B tidak berada pada ruang kolom dari A, ya berarti AX sama dengan B ini tidak konsisten. Itu maksudnya teorema. Nah, teorema selanjutnya ini menjelaskan syarat-syarat di mana suatu sistem linier konsisten untuk semua kemungkinan pilihan B. Jadi kita punya teorema berikutnya ini. Jadi teorema tadi itu ya syarat-syarat saja supaya sistem AX sama dengan B itu konsisten. Dengan B-nya itu ya tertentu, tidak semua vektor B itu bisa menyebabkan AX sama dengan B konsisten. Cuma yang memenuhi syarat dua tadi, yaitu kalau B-nya berada pada ruang kolom A atau matriks koefisien A dan matriks yang diperbesar AB itu memiliki rang yang sama. Nah, sekarang kita punya teorema sama yang tadi. Kita tulis dulu, jika A ini AX sama dengan B ini adalah sistem linier
dengan M persamaan dan N variabel yang tidak diketahui, maka pernyataan berikut ini ekuivalen. Yang pertama, kalau AX sama dengan B ini konsisten, ya, konsisten ini untuk setiap matriks B yang ukurannya M kali 1. Oke, maka vektor-vektor kolom dari A merentang Rm. Maka vektor-vektor kolom dari A ini merentang Rm. Ya, kalau merentang Rm berarti kita punya nanti rang A sama dengan M. Jadi kalau teorema ini menjamin ya semua matriks B yang berukuran M kali 1 ini menyebabkan AX sama dengan B ini konsisten, sistem AX sama dengan konsisten kalau ya vektor-vektor kolom dari A merentang Rm dan rang A sama dengan M. Selanjutnya saya perkenalkan suatu sistem linear. Jadi kan ini jadi kan sistem persamaan linear kita ini memiliki M persamaan dan N variabel yang diketahui. Nah, berarti ada dua kemungkinan. Kalau M persamaannya ini ada tiga kemungkinan sebenarnya. Kalau yang pertama itu kalau M-nya lebih besar daripada N atau persamaannya lebih banyak daripada N, maka sistem ini kita namakan sistem linear over determinate. Jadi sistem ini kalau X-nya ini M kali N ya, X sama dengan B ya, dimana ya, ini M-nya lebih besar daripada N. Nah, kalau sistem ini linear over determinate ini terdiri dari M persamaan dan N vektor yang tidak diketahui, maka vektor-vektor kolom dari A ini tidak merentang Rm. Akibatnya kalau tidak merentang Rm, ya sesuai teorema yang ini, itu berarti untuk suatu matriks M kali N tertentu dengan M besar N ini, AX sistem linearnya ini AX sama dengan B itu tidak konsisten untuk setiap B yang mungkin. Cuma beberapa saja nilai M ya. Jadi kalau sistem linear over determinate ini dengan M-nya itu lebih besar daripada N, toh sistem AX sama dengan B dengan M-nya lebih besar daripada N, ya berarti ini vektor-vektor kolom dari A tidak merentang Rm. Karena tidak merentang Rm, itu berakibat bahwa tidak semua matriks B yang berukuran M kali 1 ini menyebabkan sistem linear AX sama dengan B ini konsisten. Oke, contohnya ya, ini X1 kurang 2X2 sama dengan misalnya B1, terus X1 kurang X2
ya sama dengan B2. X1 tambah X2 sama dengan B3. X1 tambah 2X2 sama dengan B4. X1 tambah 3X2 sama dengan B5. Jadi ini adalah contoh persistem persamaan linear over determinate. Ya, karena Anda punya 5 persamaan, 1, 2, 3, 4, 5. Dan cuma 2 parameter atau cuma 2 variabel yang tidak diketahui, yaitu X1 dan X2. Sehingga matriks B1 ini, matriks B yang isinya B1, B2, B3, B4, B5 tidak selalu menyebabkan sistem AX sama dengan B ini konsisten. Supaya konsisten, ya caranya Anda lakukan dulu eliminasi Gauss-Jordan terhadap sistem ini. Jadi ini kan matriks yang diperbesarnya adalah 1 min 2 B1, 1 min 1 B2, 1 1 B3, 1 2 B4, 1 3 B5. Nah, ini Anda lakukan operasi baris elementer ya. Saya tidak lakukan di sini, Anda bisa coba ya. Bisa dicoba sehingga diperoleh nanti 1 0 2 B2 kurang B1. Oke. Terus 0 1 B2 kurang B1. Terus sini 0 0 B3 kurang 3 B2 tambah 2 B1. Sini 0 0 B4 kurang 4 B2 tambah 3 B1. Sini 0 0 B5 dikurang 5 B2 tambah 4 B1. Oke. Nah, supaya ini konsisten, berarti agar matriks ini konsisten ya, berarti Anda harus punya B3 kurang 3 B2 tambah 2 B1 sama dengan 0 ya. Karena kalau di sini ini tidak 0 ya, Anda ingat kembali di sistem linear tidak 0 ya, berarti kan tidak konsisten. Matriksnya itu sistem yang awal ini ya tidak punya solusi. Supaya punya solusi berarti itu ya, B3 kurang 3 B2 tambah 2 B1 itu harus 0. B4 kurang 4 B2 tambah 3 B1 juga harus 0. Oke, ini B5 kurang 5 B2 tambah 4 B1 ini harus 0. Nah, ini Anda selesaikan sistem linear homogen ini sehingga nanti Anda akan punya ya B1 itu sama dengan 5R kurang 4S, B2 sama dengan 4R kurang 3S, terus B3 sama dengan 2R kurang S, B4 adalah R, B5 adalah S. Jadi supaya sistem linear yang ini konsisten ya, maka B1, B2, B3, B4, B5 itu harus memenuhi hubungan yang ini. Kalau tidak berarti dia tidak konsisten ya. Oke, saya kira jelas ya. Terus kita punya teorema yang terkait hubungan antara
solusi umum dari suatu sistem linear, hubungan dari rang A. Jadi bisa lagi teorema. Oke, teorema ini mengatakan jika AX sama dengan B ini adalah suatu sistem linear konsisten yang terdiri dari M persamaan dan N faktor yang tidak diketahui, dan rang A-nya itu sama dengan R, maka solusi umum dari sistem tersebut terdiri dari N kurang R parameter. Kira ini jelas ya. Jadi kalau Anda punya sistem AX sama dengan B yang konsisten, A-nya memiliki rang R, maka solusi umumnya pasti mempunyai N kurang R parameter. Nah, selanjutnya tadi kan ada namanya sistem linear overdetermined. Sekarang kita juga punya sistem linear sistem linear ini under determined. Nah, kalau sistem linear under determined itu ya berarti Anda punya matriks M kali N kali X, ini B, ini dengan N-nya ini ya lebih besar daripada M. Nah, kalau teorema ini, kalau sistem linear under determined ini ya pasti berdasarkan teorema yang ini, teorema yang baru saja kita tuliskan. Oke, maka pastilah solusi umumnya ini memiliki paling tidak satu parameter, ya. Paling tidak dia memiliki satu parameter karena N-nya kan lebih besar daripada M. Kalau memiliki satu parameter, maka sistem linear undetermined ini pasti selalu konsisten dan memiliki tak hingga banyak solusi. Jadi ini pasti sistem tidak satu parameter ini akibatnya sistem linear tersebut memiliki tak hingga solusi. Oke. Saya kira jelas ya untuk apa ini? Saya kira jelas untuk materi rang dan nulitas. Oke, sebagai latihan saya berikan 2 soal. Oke, sebagai latihan, saya berikan 2 soal. Soal nomor 1, tentukan rang A. Terus nulitas dari A dan nulitas dari A transpose jika
Anda punya matriks A-nya itu adalah ini. Matriks A-nya adalah 1 3 2 2 1 0 2 3 minus 2 0 2 3 minus 2 3 minus 3 minus 6 9 6 minus 2 0 2 0 4 0 4 6 minus 4 minus 3 4 5 minus 5. Oke. Soal nomor 2. Syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi oleh B1, B2, B3, B4, B5 sehingga sistem persamaan linear ini X1 kurang 3X2 sama dengan B1, X1 kurang 2X2 sama dengan B2, X1 tambah X1 tambah X2 sama dengan B3, terus X1 kurang 4X2 sama dengan B4, X1 kurang tambah 5X2 sama dengan B5. Ini konsisten ya. Oke, silahkan dijawab. Oke, saya kira untuk pembahasan kita hari ini cukup. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan melalui grup WhatsApp atau bisa langsung bertanya ke saya. Untuk hari ini cukup. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.